pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Insyaallah. Ya. Sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah, Bu. Nah, terus lagi, apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ya, ada satu orang ya sakit, ya. Iya. Terus hari ini kita belajar tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat satu melalui tutur sebaya dan pembimbingan dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Terus yang kedua, setelah melakukan diskusi dapat menyebutkan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Terus lagi silakan buka buku siswa menteri tentang Quran Al-Hujurat ayat 13 di halaman 5. Yang buka, yang buka. Ya, sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 mulai dari depan sampai ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan yang ya sudah. Sekarang kita lanjut menampilkan media pembelajaran. Ya, silakan kalian lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kurikulum Merdeka, kita akan belajar materi PAI kelas 4 bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Ayo amati gambar berikut ini. Pada gambar ini, kalian bisa lihat anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apakah kalian belajar Al-Quran seperti mereka? Sungguh beruntung bagi kalian yang mau belajar Al-Quran. Karena sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dibalas satu hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepadanya 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, sekarang kita belajar Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ketika kalian membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan makhrajul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan. Untuk memudahkan kalian membaca dan menghafal, coba kita perhatikan tulisan Al-Hujurat yang berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Kamu perhatikan pada huruf berwarna ungu adalah bacaan mat yang panjangnya 5 harakat.
Kemudian pada tulisan yang berwarna biru merupakan bacaan mat yang panjangnya 2 harakat. Pada huruf yang berwarna merah merupakan bacaan gunah, harus kita baca dengung. Pada tulisan yang berwarna coklat kita baca dengan qalqalah atau memantul. Tulisan berwarna biru muda merupakan bacaan idgham ma'al gunah, dibaca dengung. Tulisan yang berwarna hijau merupakan hukum non sukun. Di antaranya ihfa hakiki, kita baca samar. Idgham bigunah kita baca dengan cara memasukkan dengan dengung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Mari kita perhatikan pada lapat-lapat berikutnya. Wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bacalah berulang-ulang agar kalian dapat membaca dan menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Kamu bisa mintakan bantuan orang tua atau saudara untuk menyimak bacaan kamu. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah melihat video tadi, apakah ada pertanyaan tentang media atau yang... Sini kita belajar tentang surah apa, Bu? Ya, hari ini kita belajar tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, dan menyebutkan tadi isi tajwid yang ada di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sudahkah kalian belajar Al-Quran di rumah? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Terus dengan membaca Al-Quran ini dapat menjadikan hati lebih tenang sehingga perilaku kita menjadi lebih santun. Ya. Terus sekarang silakan kalian berkolaborasi dengan penuntutnya bagaimana membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan menyebutkan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, sekaligus pian menjawab soal yang ada di dalam buku siswa. Tidak, sudah tahu? Ini adalah DKPD yang pian kerjakan setelah saya membaca tadi ya. Tolong dibacakan. Ya pian ibu suruh tadi kan membaca, jadi tolong kelompoknya satu persatu maju ke depan ya. Ya untuk kelompok satu silakan. Ya, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن Innallaha alimun khabir. ya, terima kasih. Ya, sekarang kalian sudah selesai ya membacanya per kelompok satu persatu. Habis itu, ibu minta pengatasan dari kalian bagaimana tentang temanya tadi pembacaannya, apakah sudah
Sudah benar hukum tajwidnya apa belum? Silakan untuk nomor satu. Ya. Kelompok 2 menyebutkan hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sudah baik dan benar sesuai tajwidnya. Itu pendapat dari kelompok 1. Jadi pendapat kita tentang materi hari ini yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 13 adalah perbedaan, bukan untuk perselisihan, dan kita disuruh saling menghormati antar sesama manusia. Ya. Masih untuk pendapat dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita dengan membaca Quran Al-Hujurat tadi ayat 13 ya, karena membaca Al-Quran adalah sebagian dari ibadah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari Ibu ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini adalah asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Sekarang biar Ibu suruh mengerjakan soal tes tertulis. Bisa ya, Bu. Ayo silakan dikerjakan, ayo. Ya, sudah. Namanya siapa ditulis di sana. Ya, dijawab apakah A, apakah B jawabannya. Silakan dijawab. Ini mana? Ya. Kerjakan ayo. Sudah. Ya. Sudah. Sudah kita kumpulkan satu jadi satu, di sini jadi satu, di sini jadi satu, di sini jadi satu. Kumpulkan dulu yang itu ambil. Ya, kumpulkan, ayo. Ya, silakan dikumpulkan dulu. Kumpulkan jadi satu. Ya, terus Pak, apakah kalian sudah mengerti tadi tentang pembelajaran kita hari ini yang membaca Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Insyaallah. Ya, terus pelajaran berikutnya adalah dapat menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Berarti menunjukkan nanti kita ada pertemuan lagi ya. Biar nanti belajar di rumah nanti untuk pertemuan minggu depan. Nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.